ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwatiman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel, baik antum yang menyimak Tarbiyah Sunnah Media, baik antum yang menyimak melalui radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM atau melalui Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun antum berada. Alhamdulillah di hari Sabtu tanggal 9 Ramadan 1441 Hijriah atau bertepatan dengan 2 Mei 2020. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kajian online Tarbiyah Sunnah yang kami siarkan langsung dari studio Tarbiyah Sunnah Media di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Insya Allah di pagi hari ini kita akan kembali menyimak kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Majalisus Sakhri Ramadan bersama guru kita Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala. Adapun tema yang akan dibahas oleh beliau yaitu mengaplikasikan Al-Quran. Ikhwatiman azani Allah wa iyyakum, di sesi tanya jawab nanti antum dapat bertanya langsung kepada Al-Ustaz melalui line telepon di nomor 022 86862637 atau melalui pesan singkat ke nomor 0811 2271476. Baik, alhamdulillah guru kita Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala sudah bersama-sama dengan kami di studio Radio Tarbiyah Sunnah dan juga Tarbiyah Sunnah Media. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar antum di Baik, pagi hari ini? alhamdulillah. Apa kabar juga? Alhamdulillah baik Ustaz. Barakallahu Wa fiik. fika barakallah. Baik, ikhwatiman azani Allah wa iyyakum, mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Majalisus Sakhri Ramadan bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah dalam pembahasan mengaplikasikan Al-Quran. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan kepada Ustaz kami persilakan falyatafaddal mashkura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, baik melalui radio di 1476 AM, melalui streaming, melalui YouTube, Facebook atau media sosial lain, di mana saja Anda berada, para pendengar Radio Al-Bayan di Cianjur, pemirsa TV Al-Asmaul Husna Cianjur, pendengar Radio 1 Lombok, Radio Al-Bayan Radio Amuba di Pangkal Pinang, pendengar Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Hasil TV di Pekanbaru, juga pendengar Radio Dar El Iman di Padang, pemirsa Surau TV Padang, pemirsa Sahabat Muslim TV di Jakarta dan juga Linggau TV, dan beberapa stasiun TV atau radio lain di mana saja Anda berada, juga para netizen melalui channel manapun, akun manapun, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali pagi hari ini kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Majalisus Syahri Ramadan, buah karya dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita sudah menjelaskan tentang tilawah Al-Quran. Tilawah itu artinya membaca, bacaan. Sudah dijelaskan ada dua jenis tilawah. Pertama tilawah lafziyah. Ini sudah berlalu penjelasannya. Tilawah lafziyah adalah membaca Al-Quran secara lafaz. Dibaca dari awal sampai akhir, balik lagi, terus begitu. Keutamaannya sudah dijelaskan, pahalanya sudah diterangkan. Ini tilawah yang pertama. Sekarang tilawah jenis kedua adalah tilawah hukmiyah. Ini yang menjadi tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan tilawah hukmiyah? Tilawah secara hukum maknanya adalah tasdiqu akhbarihi wattiba'u ahkamihi
fi'lan lil ma'murat wa tarkan lil manhiyat. Tilawah hukmiyah maknanya adalah membenarkan atau percaya, yakin kepada seluruh berita yang ada di dalam Al-Quran. Baik berita masa lalu yang kita tidak lihat. Berita masa lalu tentang kisah para nabi yang lalu beserta musuh-musuh dakwahnya serta akibat yang teralami. Atau kisah orang-orang soleh seperti Luqman Al-Hakim diterangkan khusus dalam surah Luqman. Seperti Dzulqarnain, beliau bukan nabi, tapi diterangkan sebagian kecil kisahnya dalam surah Al-Kahfi. Seperti Ashabul Kahfi, diterangkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi dan banyak lagi yang lainnya. Atau orang-orang durhaka, seperti Fir'aun, seperti Raja Namrud, seperti pasukan gajah yang akan menghancurkan Ka'bah. Itu semua kisah-kisah masa lalu yang kita tidak saksikan. Tapi diterangkan dalam Al-Quran, wajib kita percayai, wajib kita yakini bahwa itu adalah true story, itu kisah nyata, bukan dongeng, bukan fiktif, tapi sesuatu yang benar-benar terjadi di masa lalu yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Ya. Atau perkara-perkara yang akan datang, kita juga tidak saksikan, tapi diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, terutama di akhirat, di alam kubur ada penjelasan tentang Al-Quran. Di akhirat tentang bagaimana orang di padang mahsyar, bagaimana orang dihisab, dibagi catatan-catatan amal, ditimbang, bagaimana orang menyeberang sirat, sampai akhirnya ke surga atau ke neraka. Bagaimana kondisi di surga, kondisi di neraka tidak kita saksikan, tapi akan terjadi. Dan itu diterangkan oleh Al-Quran. Makanya wajib untuk kita yakini sekalipun tidak kita saksikan, sekalipun banyak penjelasan yang sama sekali tidak masuk akal. Selama itu diterangkan oleh Al-Quran, wajib kita yakini. Meyakininya, mempercayai termasuk bagian dari tilawah, tapi disebut tilawah hukmiyah. Terus mengikuti hukum-hukumnya. Melaksanakan semua yang diperintahkan di dalamnya dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Alias Al-Quran ini diaplikasikan. Al-Quran ini bukan sekedar informasi. Bukan sekedar knowledge, bukan sekedar ilmu, bukan sekedar pengetahuan. Tapi ajaran yang wajib diaplikasikan, diwujudkan, diamalkan dalam keseharian kita. Dan ini menjadi tujuan pokok diturunkannya Al-Quran. Dipelajari itu untuk diamalkan. Ditelaah untuk diambil pelajaran dan diaplikasikan. Allah berfirman dalam surah Shad ayat ke-29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Kata Allah, inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, yang penuh barokah, agar manusia menelaah, mempelajari, memahami ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran darinya untuk diaplikasikan. Oleh karena itu, pertama kali ayat atau seluruh Al-Quran ini turun kepada Nabi dan para sahabat, langsung dahulu itu dipelajari isinya, maknanya secara benar, dihafal, lafaz-lafaznya, diaplikasikan isinya. Jadi apa yang mereka hafal dari Al-Quran, dijamin hafalan mereka itu cermin dari ilmu tentang makna dari apa yang mereka hafal, dan dijamin sudah diaplikasikan. Ilmunya itu cermin dari amal.
ilmunya itu selaras dengan amal. Hafalan mereka tentang Al-Quran itu cerminan dari perilaku keseharian mereka. Selaras hafalan, ilmu, dan amal. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang diterima dari Abu Abdurrahman As-Silmi rahimahullah, seorang tabi'in. Tabi'in itu orang yang hidup setelah Nabi wafat. Para sahabat masih hidup. Ada orang yang baru lahir tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Mereka berjumpa dengan para sahabat Nabi, belajar Islam kepada para sahabat Nabi. Ini namanya tabi'in. Nah, seorang tabi'in namanya Abu Abdurrahman As-Silmi rahimahullah. Dia menceritakan haddatsana alladzina kanu yuqri'unana al-Qur'an. Uthman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairuhuma. Annahum kanu idza ta'allamu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yatajawazuha hatta yata'allamuha wa ma fiha min al-ilmi wal amal. Qalu fata'allamna al-Qur'an wal ilma wal amala jami'an. Telah menceritakan kepada kami orang-orang yang dahulu mengajarkan Quran kepada kami. Yaitu Uthman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat lainnya. Jadi oleh para sahabat Al-Quran disampaikan ke generasi berikutnya. Untuk dihafal, dipelajari makna yang sebenarnya dan diaplikasikan. Mereka para sahabat yang belajar Al-Quran dari Nabi alaihi salatu wassalam, mereka belajar 10 ayat demi 10 ayat. Mereka tidak berpindah kepada 10 ayat yang lain. Sebelum 10 ayat tersebut mereka pelajari maknanya, dihafal lafadznya, dan diamalkan bersama-sama. Begitu terus 10 ayat ini sudah hafal, faham maknanya, amalkan. Beralih ke 10 ayat lain. Begitu juga dihafal, dipelajari maknanya dengan sebenarnya berdasarkan bimbingan langsung dari Nabi SAW. Dan Nabi dibimbing oleh wahyu, oleh Allah Azza wa Jalla. Terus 3, hafalan, pemahaman, amalan. Mereka berkata, fata'allamna al-Qur'an wal ilma wal amala jami'an. Kami mempelajari Al-Quran baik ilmunya maupun amalannya bersama-sama. Dan inilah jenis tilawah yang menjadi penyebab pokok orang bahagia atau binasa di akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Thaha ayat 1, 2, 3. Ayat 123 Allah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Kata Allah Azza wa Jalla, bila datang kepada kalian petunjuk dari aku, dari Allah, yaitu Al-Quran. Maka siapa orang yang mengikuti petunjuk aku, yaitu Al-Quran, fala yadhillu, dia tidak akan sesat di dunia, wala yashqa, dan tidak akan binasa di akhirat. Dia di dunia tidak akan sesat sebab dapat petunjuk dari Al-Quran. Berarti dia di atas syiratal mustaqim, di atas jalan yang lurus. Sebab salah satu makna syiratal mustaqim adalah Al-Quran. Rasul SAW bersabda, inna hadzal Qur'an wa hablullahil matin wa huwa dzikrul hakim wa huwa siratuhul mustaqim. Al-Quran ini tali Allah yang kuat, peringatan Allah yang bijaksana,
dan jalan Allah yang lurus, siratal mustaqim. Jadi siapa yang mengikuti petunjuk aku yaitu Al-Quran, fala yadhillu, dia tidak akan sesat di dunia. Wala yashqa, dan tidak akan binasa di akhirat. Dia selamat. Selamat ketika di alam kubur, ya, bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, tidak memperoleh azab kubur, bahkan memperoleh nikmat kubur. Selamat kondisinya ketika di alam mahsyar yang membuat orang-orang kebanyakan menderita. Dia selamat. Dapat naungan dari arasy Allah Azza wa Jalla. Selamat ketika dibagi catatan amal, dia dapat dari sebelah kanan. Ketika dibuka, dia sumring. Ha'u muqra'u kitabiyah. Baca nih catatan amal saya. Bangga dia. Bagus semua catatannya. Ya. Ketika ditimbang, dia sumringah karena lebih berat kepada amal kebaikan. Ketika menyeberang sirat, dia bisa menyeberang dengan selamat, bisa secepat kilat sampai berakhir di surga. Itu orang yang mengikuti petunjuk Allah yaitu Al-Quran. Diaplikasikan, bukan sekedar dihafal, difahami, sudah dianggap sebagai salah satu disiplin ilmu yang tidak diamalkan. Enggak begitu Quran itu. Justru tujuan utamanya difahami, dipelajari itu untuk diaplikasikan. Wa man a'rada an dzikri, siapa orang yang berpaling dari peringatan aku. Peringatanku ini yaitu Al-Quran juga. Selain berisi petunjuk, juga berisi peringatan. Basyira wa nadhira. Pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Al-Quran. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Bagi dia akan diberikan kehidupan yang sumpek, yang sempit. Ini di dunia dan di alam kubur. Nanti kita jelaskan hadisnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta tuh. Padahal waktu di dunia melihat, qala, dia protes kepada Allah, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku melihat? Apa jawaban dari Allah? Qala, Allah menjawab, kadzalika atatska ayatuna fanasitaha. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi kamu mengabaikannya, kamu melupakannya, kamu melalaikannya. Dulu di dunia sudah sampai Al-Quran kepadamu, kamu cuek, kamu abai, kamu lalai. Wa kadzalikal yauma tunsa. Demikian juga kamu ini sekarang diabaikan, dilupakan, dihinakan, dicuekkan. Salah satunya dalam bentuk dibutakan pada hari kiamat. Al jaza'u min jinsil amal. Nih, Al-Quran surah Toha ayat 123 sampai 127 berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ketika menerangkan ayat ini, fabayyanallahu fi hadhil ayatil karimah thawabal muttabi'ina lihudahu alladhi awhahu ila rusulih. وأعظمها هذا القرآن العظيم وبين إقاب المعرضين عنه أما ثواب المتبعين له فلا يضلون ولا يشقون ونفي الضلال والشق عنهم يتضمن كمال الهداية والسعادة في الدنيا والآخرة وأما إقاب المعرضين عنه المتكبرين عن العمل به فهو الشقاء والضلال في الدنيا والآخرة. Di dalam ayat yang mulia ini Allah menjelaskan pahala bagi orang-orang yang mengikuti petunjuknya yang Allah wahyukan kepada para rasulnya. Dan wahyu terbesarlah Al-Quranul Azim. Juga menjelaskan siksaan bagi orang-orang yang berpaling dari Al-Quran.
Adapun pahala orang-orang yang mengikuti dua, di dunia di akhirat. Di dunia tidak akan sesat dan di akhirat tidak akan binasa. Tidak sesat dan tidak binasa itu mencakup disebabkan karena kesempurnaan hidayah dan kebahagiaan dunia akhirat. Adapun siksa bagi orang-orang yang berpaling, takabur dari mengamalkannya, tidak sempat untuk mempelajarinya apalagi mengamalkannya, maka dia akan binasa, sesat dunia dan akhirat. Fa inna lahum ma'isyatan dongka, bagi mereka ada kehidupan yang sempit di dunia. Di dunianya banyak resah, banyak gelisah, banyak masalah, risau dan galau, tidak tenang dan tidak nyaman karena tidak terterangi oleh cahaya Al-Quran. Karena tidak ternyamankan oleh keteduhan dan kesejukan Al-Quranul Karim. Yang ada dalam pikiran mereka makan, minum, syahwat. Makan, minum, syahwat. Harta, tahta, jabatan, kekuasaan. Itu akhirat nggak difikirkan. Apa sih bedanya dengan binatang? Binatang hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok dia sebagai makhluk hidup. Makan, minum, tidur, syahwat. Sudah, hanya itu. Manusia lebih lagi. Apa lebihnya? Ada ingin pengakuan, ingin apresiasi, ingin sanjungan, ingin pujian, ingin pengakuan dari sesama manusia, dan seterusnya. Untuk itulah mereka mengejar jabatan. Untuk itu mereka mengejar kekuasaan. Untuk itulah mereka mengejar tahta. Dan sejenisnya itu. Segala macam dilakukan. Ya. Lebih sesat daripada binatang. Binatang tidak membutuhkan pujian dari sesamanya. Merernya, wallahu alam. Tidak, binatang ada enggak berebut kekuasaan? Ya mungkin ada. Di daerah saya ini banyak kucing tuh. Ada rajanya tuh, namanya si bule. Jadi kalau ada kucing lain masuk ya berantem dulu gitu. Dulu sebelum si bule ini ada kucing lain, jantan. Ya. Sering ke rumah saya, selalu saya elus. Sekarang hilang. Nggak tahu kemana, datang si bule. Ternyata dia kalah, tarung kemudian pergi, ini yang menjadi raja. Adalah ya mungkin. Nah, apa yang terjadi? Allah menyatakan, ulaika kal an'am bal hum adhal, ulaika humul ghafilun. Kata Allah, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Balhum adhal, ulaika humul ghafilun, merekalah orang-orang yang lalai. Ini di dunianya. Wa huwa fi qabrihi fi dhaikin wa dhankin. Di alam kuburnya mereka juga mengalami kesumpekan, kesempitan. Wa qad dhayyaqa alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'uhu. Mereka itu dihimpit di kuburannya sampai remuk tulang-tulang rusuk mereka di alam kubur. Apalagi orang-orang yang menentang Al-Quranul Karim. Mereka itu dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan, dalam kondisi yang mengenaskan. Satu makam, selain satu mereka manzilah, itu satu buta, tempat juga dengan tuli, hayalatain, juga bisu. dijawab dengan la haula Mereka wala berdiri quwwata dan illa berjalan di billah. atas Termasuk wajah-wajah juga mereka. seruan sallu fi rihalikum sallu fi buyutikum. Bukan lagi dengan dijawab kedua dengan kaki la haula mereka. wala quwwata Berdirinya illa billah. Karena di itu atas mengganti dari wajah. hayalatain. Berjalan dengan wajahnya. Jawab Dan dengan itu la penghinaan haula bagi wala mereka. quwwata illa billah. Wajah bagian Dengan yang la paling haul. dimuliakan oleh manusia ketika di dunia, makanya disimpan di bagian yang paling atas, tapi di akhirat orang-orang yang menentang Al-Quran itu dibalik berjalannya dengan wajah. Terus buta, tuli, bisu, bayangkan. Al-Quran menjelaskan tentang hal ini dalam surah Al-Isra ayat 97. Wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan ma'wahum jahannam. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Kami kumpulkan mereka pada hari kiamat dengan berdiri berjalan di atas wajah-wajah mereka.
dalam keadaan buta, tuli dan juga bisu. Tempat mereka di neraka jahanam. Setiap kali apinya mengecil, kami tambah lagi nyalanya lebih dahsyat daripada sebelumnya. Ketika para sahabat mendengar ayat ini bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa yaqumuna ala wujuhihim wa yamshuna bihi?" Kata mereka, bagaimana mereka itu bisa berdiri di atas wajah mereka dan berjalan dengan wajah itu? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allahul ladzi yumshihim 'alal aqdam fid dunya wa huwa qadirun 'ala ayyumshiyahum 'ala wujuhim yaumal qiyamah. Allah yang mampu membuat manusia bisa berjalan dengan kedua kaki di dunia, dia pun pasti mampu membuat orang berjalan kaki dengan wajahnya di akhirat. Kalau kita yang membuatnya ya nggak akan bisa. Tapi Allah ini yang mengatur, Allah dengan maha kekuasaannya mengatur semuanya itu. Sebagai penghinaan atas orang-orang yang berpaling. Al-jaza'u min jinsil amal. Maka berkata Syekh Al-Utsaimin, fahum lima amu fid dunya an ru'yatil haqq wassammu an simaihi wa amsaku anin nutqi wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanini waqar wa min bainina wa bainika hijab. Karena mereka ketika di dunia buta dari kebenaran, tuli juga dari mendengar kebenaran. Nggak mau lisannya ini, mulutnya ini mengikuti kebenaran dan mengatakannya. Mereka berkata, hati-hati kami tertutup dari apa yang kalian dakwahkan kepada kami. Di dalam telinga-telinga kami ada penyumbat untuk mendengarkan ocehan kalian. Antara kami dan kalian ada hijab. Jadi ketika didakwahi menentang. Seolah-olah dia memang tuli dari kebenaran. Dia buta dari kebenaran. Dia juga bisu dari kebenaran. Jazahumullahu fil akhirah bimithli ma kanu alaihi fid dunya. Allah membalas mereka di akhirat seperti sikap mereka di dunia kepada Al-Quranul Karim. Mereka buta, tuli, bisu dari Al-Quran. Nggak mau melihat Al-Quran dan kebenaran yang ada di dalamnya. Tidak mau mendengarkan pedaran dari Al-Quran. Dan tidak mau mengatakan kebenaran yang ada dalam isi Al-Quran. Mereka menyia-nyiakan Al-Quran. Tidak mau membacanya, tidak mau mempelajarinya. Jangankan mengupas isinya, cara bacanya aja nggak tahu. Kalau ngakunya muslim atau muslimah, mereka menyia-nyiakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Makanya mereka disia-siakan di akhirat. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu akan disesuaikan dengan jenis amalan. Jenis amalan di dunia menyia-nyiakan Al-Quran, melupakan Al-Quran, melalaikan, mengabaikan, nanti mereka juga diabaikan. Allah berfirman, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka berkata, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita fakadzalika yaumul tunsa. Para pendengar radio, demikianlah karena dulu kalian telah datang kepada kalian ayat-ayat kami Al-Quran, tapi kalian abaikan, kalian lupakan, kalian lalaikan. Maka demikian pula pada hari ini kalian diabaikan. Jaza'a wifaqa, balasan yang setimpal. Wa man jaa bis-sayyi'ah fala yujzal ladina amilu sayyi'at illa ma kanu ya'malun. Siapa orang yang melakukan keburukan, maka tidaklah mereka yang melakukan keburukan itu akan dibalas kecuali dengan keburukan yang setimpal seburuk amal yang mereka lakukan di dunia. Pemirsa Surau TV itu ayat-ayat Al-Quran pemirsa yang menjelaskan bagaimana
balasan Jakarta, bagi dan orang Linggo yang TV, bersikap kepada Al-Quran. dan TV atau radio Bersikap lain yang juga bagus, ikut merespon, menyiarkan menerima, kajian kita di sore memahami, hari ini. mengaplikasikan, Alhamdulillah diberi kita balasan kembali yang berjumpa, bagus. melanjutkan bahasan Sikapnya, tentang responnya doa. buruk, menolak, Kemarin kita sudah cuek, membahas adab-adab mengabaikan, berdoa. melalaikan, maka Nah, balasannya sekarang setimpal kapan dengan waktu sikapnya. terbaik untuk berdoa? Ada Di berapa dalam waktu Sahih atau Bukhari, momen hadis yang sangat diterima baik berdoa? dari Samurah bin Maksud Jundub sangat radhiyallahu baik an. akan dikabulkan, ada jaminan Hadis ini dikabulkan mengerikan. oleh Allah Azza wa Jalla, atau Bukan mengerikan kans hadis, tetapi untuk apa yang dijelaskan oleh dikabulkannya Nabi begitu SAW besar. dalam hadis ini Kemungkinan untuk membuat dikabulkannya begitu bulu kuduk besar. kita merinding. Kapan sajakah waktu tersebut? Pertama, Kata Ats-tsulusul Samurah bin lailil Jundub akhir, anna Nabiya alaihi salatu wassalam sepertiga akhir kana malam, idza shalla salatan sekitar wa fil jam lafzi 2, salat ya. al-ghadah aqbala Bagaimana alaina menghitung biwajhi. sepertiga? Udah aja kapan Faqala matahari man ra'a minkumul terbit, lailata kapan matahari ru'ya. terbenam, ya. Qal Itu fa in bagi ra'a tiga. ahadun Kalau qassaha. terbenam jam 6, terbit Fayaqulu jam 6, masyaallahu berarti 12 jam bagi 3. Fasa'alna Jadi yauman 4 jam. fasa'alana 4 jam yauman sebelum jam faqal 6 pagi, hal ra'a berarti jam 2 ahadum malam. minkum Itu ru'ya sepertiganya, qulna ya. la. Allah Azza wa Jalla lakinni berfirman ra'aitul dalam surah laila Yusuf 97, rajulain 98. atayan. Kata Allah, Kata qalu Samurah bin ya Jundub, Nabi abana, SAW istaghfir lana apabila dzunubana, sudah selesai melakukan inna sholat. kunna khati'in. Dalam riwayat lain Sawfa ditegaskan sholat astaghfiru subuh. lakum Selesai rabbi, sholat subuh, innahu huwal ghafurur beliau menghadapkan rahim. wajahnya kepada kami. Allah berfirman, Lalu suka bertanya, berkatalah adakah anak-anak di antara Nabi Yaqub, kalian yang tadi anak-anak malam yang bermimpi? Kalau pernah ada, berbuat jahat ceritakan. kepada saudaranya, Lalu beliau yaitu memberi Nabi tausiah Yusuf sebagaimana yang Allah alaihissalam. kehendaki. Dimasukkan Itu Nabi selalu Yusuf tuh ke dalam setiap subuh. sumur, ya. Makanya dari Nah, sini tapi sebagian kemudian ulama hari menyatakan anak-anaknya ini sunnah ba'da bertaubat. subuh ada tausiah. Qalu, mereka berkata, Sekarang ini ya disebut abana, dengan wahai sebutan bapak kami, kultum. istaghfir lana Asal katanya sih dzunubana, kuliah 7 menit, tapi sering mohonkan diplesetkan ampun kuliah bagi kami terserah atas antum di dosa-dosa 2 jam kami, gitu inna ya. kunna khatiin. Nabi Sesungguhnya SAW kami telah pada berbuat sholat salah. subuh Aku selalu salah. memberi tausiah. Suatu hari Dimintakan beliau ampunan seusai sholat oleh subuh bapaknya bertanya, ada kepada enggak Allah salah Subhanahu seorang di wa antara Ta'ala. kalian yang tadi malam Karena bapaknya bermimpi? seorang soleh, Kami seorang menjawab, nabi, tidak ada. Nabi Yaqub. Atau nama Beliau lain lalu dari berkata, Nabi Israel. aku tadi Kemudian malam anak-anak bermimpi. turunannya disebut Bani Israel. Aku didatangi oleh 2 Berkata orang. Nabi Yaqub, Hadis ini panjang. Saufa astaghfiru lakum rabbi. Karena kepanjangan, Saufa mungkin bisa ini sejam ngebahas hadis ini maknanya saja. akan, Nanti tapi tidak waktu segera, kita tidak saat cukup untuk itu, membahas tema tapi kita nanti. hari ini. Tidak Kita langsung tidak fokus di ke jam kalimat yang tersebut. ada kaitannya Aku dengan akan tema mintakan kita, yaitu ampunan bagi kamu mengaplikasikan kepada Al-Quran. Rabbku. Sesungguhnya dia maha Fantolakna pengampun dan hatta penyayang. ataina ala rajulin Makna muntajin. saufa di dalam ayat ini Wa idza dijelaskan akharun oleh para qaimun ulama, alaihi innahu bisakhra. akhara talabal istighfar ila Wa idza huwa thuluthil akhir yahwi minal bisakhra. lail. Li ra'sih. Beliau mengakhirkan permintaan istighfar tersebut, Yathlagu ra'suhu permintaan ampunan untuk fatadahdahu anak-anaknya hajar. di Hahuna sepertiga akhir malam. fayattabi'u Anak-anaknya hajar. memintanya fayakhudhuhu. siang hari atau Fala sore yarju hari. ila rajul Kata ladzi ayahnya nanti, ila saya rajuli akan hatta mintakan yasiha ampunan ra'suh. untuk kalian kepada Allah. Kama kana. Tidak Thumma sekarang, ya'udu tapi alaihi. nanti. Makna nanti Fayaf'alu bihi adalah di mithla ma sepertiga fa'ala akhir bihi malam. maratal ula. Jadi Faqul sepertiga akhir subhanallah malam ma merupakan hadha. Faqala saat li yang mustajab intaliq. untuk Fadakar berdoa. hadis. Karena apa? Karena saat Kata itu Rasul sallallahu Allah alaihi Azza wa Jalla wasallam ini turun tidak dari awal ke hadis, langit dunia, tapi di tengah-tengah, di sepertiga awalnya akhir kita malam. tidak ceritakan. Lalu menantang siapa yang berdoa, Tapi yang pasti ada akan aku kaitan kabulkan. dengan siapa yang minta pasti akan materi aku kita. beri. Siapa yang Fantolakna. minta ampunan Kami pasti pergi. akan aku berikan Kami ampunan. itu Nabi SAW dan 2 Hadis ini orang sahih riwayat Imam laki-laki Bukhari dan yang Imam Muslim membawanya. bahwa Rasul alaihi salatu wasallam Yang bersabda, di akhir hadis ini yanzilu diketahui rabbuna 2 kulla laki-laki lailatin ini ila adalah sama'id Jibril dan dunya. Mikail. Hina yabqa Dan mimpi Nabi thuluthul akhir SAW minal adalah lail. wahyu.
Bukan Fayaqulu sekedar bunga mayyad'uni tidur fa'astajiba yang lah, tanpa mayyas'aluni makna, fa'utiyah, apalagi godaan setan. Tidak. mayyastaghfiruni fa'aghfir Ini lah. wahyu. Kami Kata pergi Rasul sampai sallallahu ke alaihi suatu wasallam, tempat. Allah turun setiap malam ke langit Di dunia. tempat ini ada orang laki-laki yang Jangan berbaring. difahami oleh otak akal Berbaring kita di yang bawah. serba terbatas. Di samping Terlebih, kepalanya ada orang yang pemahaman otak kita berdiri. disandarkan kepada Orang yang berdiri ini, informasi kondisi alam kedua semesta yang bersumber tangannya dari ada orang sebongkah kafir. batu besar. Akhirnya kita bingung sendiri. Tiba-tiba itu batu besar gejret. Selama ini kan informasi yang bersumber dari orang Ditinggalkan, kafir, apa ditinggalkan? dari Jadi apa? NASA, Ditimpakan itu ke badan kepala orang. antariksa Amerika gitu. Pejet. Digambarkan bahwa bumi ini bulat, Pejet itu apa? Ya. Penyet ya. matahari itu Penyet ada, ya. Kan ayam penyet itu ayam kemudian pejet ya. si bumi berputar. Ayam dipejetkan gitu Iya. kan. Jadi Terus bergiliran siang Pejet, dan malam penyet. itu di setiap negara. Hancur. Kan begitu ya? Kebayang Jadi ada simulasi. Kepalanya hancur sama batu gejret. Orang bingung. Muncrat darahnya, Jadi otaknya. sepertiga akhir Nah, malam, setiap sepertiga akhir malam Menggelindinglah Allah batu turun itu. ke langit dunia. Kalau begitu Oleh orang diikuti Allah batu itu, tetap oleh orang yang ada mukul, di yang langit menimpakan dunia. tadi, Karena setiap diambil. apa namanya balik sepertiga lagi akhir ke malam tempat pasti bergilir di setiap tempat ya enggak? Laki-laki yang tadi Sekarang berbaring di dan kita di hancur Indonesia kepalanya jam 4-an. itu tiba-tiba Saat ini ada kepalanya nggak utuh di lagi suatu seperti negara di sedia sana kala. itu sepertiga akhir malam? Lalu Ada. orang itu mengulangi perbuatannya. Di daerah Gejret timur ya, itu mungkin sekitar batu Rusia, ditimpakan kemudian lagi ke Australia ke depan. sebelah sana, mungkin seperti Kira-kira sakit nggak? Ya jangan dibilang, ya pasti sakit lah. Diketok aja Amerika sampai sana benjol sebenarnya. sakitnya. Duh. Amerika sudah luar jam 4 biasa. juga nih. Apalagi Subuh tapi ini di sampai sana, hancur. ya. Ya, Tapi nggak pokoknya mati. ada lah gitu ya. Karena nggak ada lagi kematian. Terus ya. ini menunjukkan Seusai kematian yang kebingungan kita kalau alami di begitu dunia Allah ini. tidak pernah di atas ars. Kecuali pada Katanya waktu Allah di kiamat. atas ars. Pada waktu kiamat Ar-Rahmanu orang-orang 'alal yang di alam arsy kubur juga mati Tapi di lagi. setiap Karena sekarang sepertiga orang-orang akhir yang di alam malam kubur Allah hidup turun lagi. ke langit dunia. Hidupnya Dan di langit, alam sana. sepertiga akhir malam Ruhnya masuk bergilir lagi di ke setiap jasad negara. Ya. Di Kalau alam begitu Allah tak pernah kita di atas menyebutnya ars. alam baka. Al-Quran Itu menyebutnya alam logika barzakh kita, atau alam akal kubur. kita. Akal kitanya Mereka hidup. Nggak didasarkan bisa keluar pada pindah lagi ke alam informasi dunia. tentang alam Kalau semesta umpamanya dari orang kafir. ruh orang Akhirnya yang sudah bingung mati di alam memahami. kubur bisa keluar dari Sebelah alam merujuk kubur kepada kemudian ulama ahlul hadis. bisa menengok Allah turun keluarganya. ke Nggak langit akan dunia ada yang dengan mau makna tuh di alam hakiki kubur kabur tanpa aja semua. membuat di atas Tidur ars di hotel kosong bintang dari 7 Allah gitu. Azza wa Jalla. Yanzilu Ya Rabbuna nggak enak dong minas kalau sama'i bisa dunya keluar, nggak min bisa. ghairi Kalau dia ayyaj'ala durhaka, arsyahu khalian minhu. dia Itu harus penjelasan para ulama. menerima azab. Allah setiap saat, Nggak bisa setiap keluar. sepertiga akhir malam turun Makanya ke tak langit ada yang dunia namanya tanpa ruh menyebabkan gentayangan, itu arsy tidak ada. kosong dari dirinya. Tapi real loh, nyata. Ada orang sudah Nggak mati, bisa, Allah malamnya Maha malam Kuasa. Jumat Ya. Kliwon. Nah, biasanya malam Jumat Kliwon. Jadi Allah setiap ada tuh orang sepertiga yang akhir sudah malam mati, persis turun, suaranya, kemudian gayanya, menantang. rupanya, tapi dengan siapa sosok yang berdoa mengerikan. kepadaku akan Dia aku tertipu, ijabah. orang-orang itu Siapa yang tertipu. meminta Itu bukan ruh kepadaku orang yang akan sudah aku mati berikan kembali permintaannya. ke alam Siapa yang dunia minta ampun untuk kepadaku akan nakut-nakuti aku ampun. atau Hadis ini sahih riwayat mendatangi Imam Bukhari keluarganya. dan Muslim. Itu Menunjukkan adalah bahwa setan dari salah kalangan satu bangsa saat jin yang mustajab yang untuk berdoa meniru-niru orang yang adalah sudah mati itu. Dan setan dari sepertiga kalangan akhir jin malam. diberi Yang oleh Allah pertama. kemampuan untuk itu. Bangunlah, Terus apalagi dia sekarang ngaku gitu saya, ya. Mbah Sa- kamu pasti yang kita kemarin bangun mati, untuk sahur. penasaran saya Sahur mati. Nah, sambil apapun akhirnya ya, sambil masak orang-orang ibu-ibu, takut, ya. akhirnya nurut. Hayo Sambil sekarang nunggu masakan kamu harus matang, sekarang ngirim serba ini, otomatis, menyembelih itu nasi untuk masuk saya agar ke saya tenang. alat Tertipu nasi mereka ya. elektronik, Nggak ada ruh ceklek yang udah, gentayangan. ya. Semua ruh adanya di alam kubur. Menghangatkan, Nggak bisa masuk keluar. microwave, Yang soleh ataupun yang Nama salah, alat yang atau taat ataupun Nama yang alat maksiat, ya, yang apa-apa. mukmin Masuk apalagi yang microwave, kafir ya. setting. Kalau orang-orang Nanti 2 kafir menit ruhnya sudah, bisa ya. keluar Kompor dari listrik alam di kubur, setting. pasti Udah mereka matang semua sendiri kabur atau sambil keluar. nunggu Ngapain di alam ya, kubur sambil ya, baca sumpah, harus Al-Quran dilarang. atau sambil berdoa, dikabul, didengar oleh Allah. Nah, ya. jadi Inilah orang tadi saat yang pertama diijabahnya doa seperti Ditimpa. malam. Kedua, kepalanya sama batu sampai ketika pecah. sujud, maksudnya Terus sujud di dalam menggelinding sholat. lagi.
diambil Bukan lagi sujud di ya. luar sholat. Balik lagi ke Maka tempat ada tadi, sunnahnya kepala berdoa sudah dalam utuh. keadaan Kemudian sujud di gejrot luar lagi. sholat. Begitu Selesai sholat, sakitnya wirid, luar lepas biasa. berdoa, sujud lagi. Yang Melihat begitu Nabi Tapi yang SAW dimaksud adalah sujud di berkata, dalam sholat. Subhanallah, Berdasarkan ma sabda hadza. Nabi SAW, Apa ini? nuhitu an aqra Kedua orang al-Qur'an yang raki'an membawanya aw yaitu sajidan, malaikat Jibril dan fa amma Mikail. ar-ruku' Sudah pergi saja. fa'adhimu fihi Kita ke rabba, tempat lain. wa amma Lalu pergi ke sujud tempat lain. Di tempat lain fihi melihat bidu'a, peristiwa-peristiwa fa lain innahu yang juga tak qaminun kalah mengerikan. ayyustajaba lakum. Kita tidak bahas itu. Kata Yang Nabi dibahas SAW, kasus ini, aku dilarang. orang yang Siapa berbaring, yang Allah. kemudian Aku ditimpa dilarang untuk kepalanya membaca dengan batu Al-Quran besar dalam sampai keadaan ruku pecah. dan sujud. Ya, Ruku itu dan fokusnya. sujud tidak boleh membaca Lalu Al-Quran. setelah semua Adapun perjalanan ketika Nabi dan ruku, malaikat maka Jibril Mikail agungkan selesai, Rabbmu lalu ketika semua peristiwa tadi Makanya diterangkan. bacanya Subhana Rabbil Azim. Lalu berkata Jibril, Ammar rajul ladzi ataita alaihi Adapun sujud yathlaqu maka ra'sahu bil hajar fahuwa rajul ladzi berdoa di dalamnya ya'khudhul karena Qur'an hampir fayarfudhuhu wa pasti yanamu akan 'anis sholatil dikabulkan doamu maktubah. bagimu. Kata tersebut malaikat sahih Jibril, adapun diriwayatkan lelaki oleh yang Imam kamu datangi Muslim. tadi, Ya. Sujud kepalanya yang dimaksud ditimpa adalah dengan sujud di batu dalam yang besar. salat. Berulang Kata kali. Nabi SAW, Itu adalah orang yang aqrabu ma mengambil Al-Quran. yakunul 'abdi min rabbih wa Tapi huwa menentang sajid isinya. fa'akthir fihi du'a. Dia tidur Jarak dari sholat terdekat antara seorang yang hamba wajib. dengan Allah adalah Dia ketika tidak sujud. melaksanakan isi Al-Quran Perbanyak dan olehmu melanggar doa apa di yang dalam dilarang sujud. oleh Al-Quran. Maksudnya Dia sujud akan dalam mengalami sholat. itu Adapun di sujud alam di luar kuburnya sholat, sampai mana yang lebih dekat? Orang Jadi alam kuburnya berdiri orang-orang tapi di yang dalam sholat, tidak mengamalkan isi atau Al-Quran sujud itu tapi seperti di itu. luar sholat. Dekat Dia mana berbaring, kepada Allah? timpa sampai Dekat pejat berdiri tapi menggelinding. dalam sholat. Pas dibanding balik lagi sujud utuh tapi lagi, di luar timpa sholat. lagi menggelinding. Begitu terus sakitnya. Jadi berdoalah Ya. ketika sujud, baik Jadi sholat salah fardu satu di atau sholat antara sunat. azab Tapi awas yang akan jangan Allah lupa timpakan untuk kepada membaca orang yang doa pokok mengabaikan di dalam Al-Quranul sujud. Subhana rabbiyal a'la. Para pendengar Boleh dan pakai pemirsa, wabihamdi. kisah ini Subhana masih rabbiyal agak a'la, panjang wajibnya dan penjelasan ini perlu Selebihnya kita sunnah, 3 lanjutkan kalinya yang untuk afdal. 1 kali pertemuan Lebih lagi dari besok. 3 kali adalah Sekarang ini dianjurkan. waktu untuk Silakan. menjelaskan sudah Itu habis. dulu, lalu Tinggal setelah tersisa itu waktu berdoa. untuk dengan tanya doa jawab. sekehendak Kita cukupkan dulu ya sampai Maka di sini. itu jarak Lanjutannya terdekat akan kita dengan teruskan Allah. esok Kalau hari, jarak waktu terdekat yang sama, berarti gelombang yang sama, didengar ya. dan dikabulkan. Baik, kita masuk Kedekatan sesi seorang tanya hamba jawab, dengan dan Allah untuk selalu pemandu tanya dikaitkan jawab ini dengan apa? dipersilakan kepada Dengan diijabahnya Cepi doa. Sabtina Allah berfirman, untuk "Wa pemandunya. idza sa'alaka Wa ibadi sallallahu ala nabiyina anni fa Muhammadin inni wa ala alihi qarib wasallam. Mangga, ujibu Kang Cepi. da'watad da'i Pak idza Ustadz, da'a." atas Kalau materi hambaku yang bertanya disampaikan. kepadamu tentang aku, Dan pemirsa dimanapun jawab, berada, aku dekat. Kami membuka sesi tanya Nah, jawab. setelah Allah menyatakan Bagi antum aku yang dekat, akan bertanya aku langsung, silakan mengijabah bisa doa bertanya melalui line orang-orang telepon yang di nomor berdoa kepada. 022 8686 Jadi 2637 setiap atau ada bisa penjelasan melalui nomor, Allah dekat dengan pesan hamba, singkat ke nomor selalu 0811 kaitkan dengan 1227 diijabahnya 1476. doa. Dan kita angkat Maka telepon saat pertama. sujud adalah Ya, saat silakan. yang Sudah masuk. terbaik Halo. untuk berdoa. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi Doakan wabarakatuh. orang tua yang Waalaikumsalam sudah warahmatullahi meninggal wabarakatuh. Dengan di Bapak dalam siapa, di mana? sujud. Boleh Bapak dibaca Fakri itu di doa Tanjung Raja, Lampung sholat Utara. jenazah Pak Fakri, setelah silakan, takbir Pak. yang Silakan, ketiga. Assalamualaikum Allahumma gfir warahmatullahi lahu wabarakatuh. warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu Begini, wa Ustaz, wasi' saya ingin madkhalahu bertanya wagsilhu bil ma'i wa thalji wal barad Membaca Al-Quran. wa naqqihi Ya. min al Ada khataya yang kama membaca yunqqa Al-Quran itu thawbul abyadu min satu ad-danas juz, wa abdilhu jam. daran khairan min ada dari yang wa hanya ahlan setengah khairan jam. min Itu ahli pahalanya wa zawjan khairan min besar zawji mana, Pak Ustaz? wa adkhilhu Mohon al jannah pencerahannya. wa idhu min Assalamualaikum adzabin nar wa warahmatullahi adzabil qabr. Lengkap itu, ya. Itu tuntunan dari Rasulullah Orang baca sallallahu Al-Quran ada yang alaihi wa satu alihi juz 1 wasallam. jam, ada yang Ya. 1 juz setengah jam. Perbanyak gitu ya. doa dalam sujud karena itu adalah Jumlah saat yang dibaca mustajab. sama, cuma Tapi sujud di waktunya dalam ada yang sholat, ngebut, baik sampai sholat setengah fardu jam beres. ataupun Ada sholat yang sunnah. normal. Sholat fardu nyaris 1 kita tidak jam mungkin berdoa baru di dalam selesai. sujud. Mana Pak? Ya, Bagi yang pahala berjamaah lebih ya, baik, yang bagi lebih laki-laki banyak di pahala. masjid. Ya, Baik barakallahu sebagai fiik. imam, sebagai makmum tidak memungkinkan. Pertama, Bagi besar imam dia kecilnya harus pahala mempertimbangkan membaca kondisi Al-Quran makmum. dilihat Sebagai dari makmum beberapa tergantung aspek. imam. Kalau Pertama, umpama jumlah imamnya ayat yang sebentar, dibaca. subhanarabbiyal Kemarin sudah a'la kita saja terangkan cukup 3 per kali huruf lalu bangkit, itu 10 kita nggak pahala. bisa doa.
Per ayat satu-satunya itu sama kesempatan dengan yang orang luang berkorban untuk berdoa dengan dalam satu sujud ekor dalam unta, salat ya. sunnah. Itu Sunnah pertama. apapun, sunnah Dari rawatib, aspek tahiyatul masjid, syukur tilawah wudu, lafziyah. apalagi tahajud. Kedua, ya. nah ini Duha. kedua. Silakan berdoa Aspek di dalam penghayatan. sujud ya sekehendaknya. Kalau umpamanya maka itu kedua insya orang Allah tadi dikabulkan oleh Allah tajwid Azza wa makhrajnya Jalla. sama. Ya, Inilah bagus. saat yang kedua. Benar, tidak ada lafaz yang Saat berubah. yang ketiga. Saat Dan, terbaik untuk berdoa adalah jumlah ayat yang dibaca di sama, sore cuma waktu hari berbeda. Tinggal Jumat. kedua. Terutama Apa yang antara kedua itu? asar sampai maghrib. Yaitu penghayatan terhadap apa Itu yang ada dibaca. satu saat yang mustajab untuk Semakin berdoa. Tak ada menghayati seorang pun bacaan, muslim semakin besar pahala. yang berdoa di saat itu kecuali Membaca pasti satu dikabulkan ayat oleh dengan Allah Azza wa Jalla. penghayatan lebih baik Bersabda daripada Rasul membaca sallallahu seluruh alaihi isi wa alihi Al-Quran wasallam tanpa khairu penghayatan yaumin sama tala'at sekali. alaihi syams. Oleh yaumul karena itulah Jum'ah. maka aspek Fihi penghayatan khuliqa terhadap Adam isi wa fihi yang udkhilal dibaca jannah wa fihi itu tiba alaih mempengaruhi wa besar fihi kecilnya uhbitu ilal pengaruh ard Al-Quran wa kepada fihi jiwa kita. taqumus sa'ah. Dan mempengaruhi besar kecilnya Kata Nabi pahala. sallallahu alaihi Ya. wasallam sebaik-baik Berdasarkan hal hari itulah, yang di maka hari itu matahari mau masih sejam, terbit mau setengah adalah jam, hari Jumat. Di maka hari aspek Jumat penghayatan. Adam diciptakan. Amat sangat mungkin yang Di hari satu jam Jumat lebih Adam menghayati dimasukkan ke daripada dalam yang setengah jam. surga. Di Karena hari Jumat tidak juga terlalu cepat, Adam tobat otomatis dan tobatnya penghayatannya diterima. lebih mendalam. Di hari Jumat Itu yang juga pertama. Adam Yang keduanya diturunkan aspek waktu dari yang surga ke dihabiskan. muka bumi. Semakin Dan banyak di hari waktu Jumat juga yang kita gunakan terjadinya untuk hari membaca kiamat. Al-Quran semakin bagus. Hadis ini sahih riwayat Kalau Imam umpamanya Muslim dalam satu kitab juz setengah Sahih jam. Muslim. Setengah jam lagi dipakai apa? Lalu berkata Nabi alaihi salatu Mungkin dipakai wassalam hal fi yang yaumil mubah jumu'ah umpamanya, ya. sa'atun Sementara la itu yang tadi yuwafiquha setengah jam muslim wa sisanya huwa masih qa'imun tetap dipakai yusalli baca Al-Quran. yas'alullaha Maka lebih khairan utama illa yang satu a'tah juz satu wa jam, qala karena biyadih dipastikan qulna penghayatannya yuqalliluha lebih mendalam yazhaduha. daripada yang setengah jam, dan Di waktu dalam hari yang Jumat ada digunakan satu dalam saat hidupnya lebih banyak untuk tidaklah membaca seorang Al-Quran. muslim Wallahu a'lam. berdoa di dalam sholat di Ustaz saat atas itu jawabannya. meminta Kembali kami kebaikan akan kepada Allah mengangkat kecuali pasti Allah akan penelpon yang berikan masuk. Ya, silakan. apa sudah yang dia masuk. minta dalam doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Lalu kapan warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saat Bapak siapa, di tersebut mana? para ulama ikhtilaf. Kodim di Cimahi, Pak. Sebagian ulama Mohon menyatakan kecilkan innaha Pak, ya, inda radionya. tulu'i syams. Saat itu adalah saat ketika matahari terbit. Pagi-pagi di sebagian pendapat. Surah An-Nas. Wa qala ba'duhum inda zawal. Sebagian ulama lagi ada yang menyatakan Tidak ketika jaa Rasulullah, zawal. ya. Zawal itu ketika matahari pas di tengah terus mulai bergeser ke arah barat. Itu zawal. Bahasa kitanya tergelincir. Mulai matahari mulai tergelincir, maksud tergelincir dari mulai tengah-tengah bergerak menuju ke arah barat. Wa qala akharun ma'al adhan. Sebagian ulama lagi menyatakan ketika azan. Wa qila idza su'ada al-khatibul mimbar. Menurut ulama yang lain lagi, saat itulah ketika khatib naik ke atas mimbar. Pak Syarifuddin di Cimahi ya? Fa'akhadha fil khutbah, lalu memulai khutbah. Ada Waqila satu idza keluarga qama yang an-nasu berhasil. ila shalah, menurut pendapat lain ada Ketika lagi yang ditanya, menyatakan ibunya ketika menjawab, manusia ketika menyusui, berdiri mau membaca menunaikan surah sholat Al-Asr. Jumat. Seusai Pertama khutbah, yang dimaksud berhasil di diqamatkan sana sholat itu Jumat itu saat dari yang aspek mustajab apa? untuk Apakah berdoa. semuanya menjadi sarjana, pengusaha Tapi semuanya, kemudian mayoritas ulama, kaya raya? mu'zamul ulama, sebagian besar Kalau itu ulama menyatakan hanya saat berhasil tersebut dari adalah aspek ba'dal duniawi asar. semata-mata. Dan Akhiratnya inilah belum terlihat pendapat ibadahnya, yang lebih lihat rajih. agama. Ya, lihat Apa mayoritas alasannya? mereka, Alasannya anak-anaknya berdasarkan ini hadis terhadap Nabi syariat. Sallallahu Alaihi Kalau hanya berhasil Wasallam. dari aspek duniawi, Yaumal tapi Jum'ah, agamanya minim Thinta atau asyrata, pas-pasan, dia gagal. Yani as-sa'ah. Itu yang pertama. La Yang kedua, yujadu kalau yang muslimun dimaksud berhasil itu yas'alullah anak-anak ta'ala soleh-soleh syai'an semuanya. illa a'tahu Allah azza wa jalla Hufadzul Quran, semuanya faltamisuha akhir penghafal sa'ah Al-Quran. ba'dal asr. Semuanya taat. Hari Jumat Dari aspek itu agama. ada Dari aspek 12 dunia juga jam. pendidikannya bagus, berhasil. Hari Jumat ada 12 jam. Nah, Tidak ada apakah seorang itu pun muslim karena khasiat membaca yang idza meminta jaa kepada Rasulullah Allah atau Quran sesuatu Nasr? Kita jawab tidak. kecuali Allah akan berikan Karena apa yang dia apa? minta. Karena nggak ada Di hari nas. Jumat itu.
Dari Rasul cari sallallahu oleh alaihi kalian wasallam yang saat menyatakan tersebut demikian. adalah saat Si ibu itu setelah tahu dari asar. mana kalau baca surah An-Nasr Di sini anak-anaknya diriwayatkan akan berhasil. oleh Imam Abu Daud Tapi dalam real kitab nyata sunannya, berhasil. juga Imam An-Nasai dalam Mungkin Sunan bukan karena Al-Kubra'nya. membaca surah An-Nasr Hadis ini ketika disahihkan oleh Syekh menyusui. Al-Albani rahimahullah Tapi dalam karena kitab pendidikan Sahih yang At-Targhib bagus, wa Tarhib. ya, Yang menunjukkan mungkin bahwa aspek saat genetika mewarisi yang dimaksud kecerdasan, kepandaian, dikabulkannya orang doa tuanya, di hari kerajinan Jumat adalah orang sore hari tuanya, ba'dal asar dan sampai maghrib. dikondisikan dalam Perbanyak rumahnya, doa di sana, akhirnya ya. terdidik. Adapun Dalam yang kondisi lain-lainnya yang bagus, seperti disiplin, umpamanya cerdas, ada yang pintar berpendapat gitu ya, ketika mampu zawal mengatur ini waktu, tidak akhirnya mungkin. menjadi orang Karena yang ketika berhasil. zawal kaum Aspek muslimin itunya, pas bukan mau bacaannya. memulai Adapun kalau mendengarkan memastikan khutbah, atau tidak mungkin meyakini berdoa atau minimal dan tidak menduga boleh kuat berdoa bahwa ketika itu mendengarkan karena khutbah. bacaan surah An-Nasr, Ketika itu azan, perlu ketika azan dalil. harus Kalau menjawab tidak ada dalil, dia hanya lafaz melihat yang arti dikumandangkan "Idza oleh jaa muadzin. nasrullahi wal fath." Ketika Apabila datang imam kemenangan naik kepada mimbar kamu, nggak bisa berdoa pertolongan karena Allah dan harus kemenangan. mendengarkan khutbahnya. Ra'aitan nas yadkhuluna Ketika fi orang dinillahi mau afwaja. sholat dikomatkan Kamu mau lihat sholat nggak bisa orang-orang berdoa kan berbondong-bondong mau masuk ke sholat. dalam surga. Ini pernah kita jelaskan Karena maknanya, itu ya. pendapat yang Di rajih sudah Ramadan adalah sudah Ramadan ba'dal ya. asar di Itu setiap tidak hari Jumat. para ulama Jadi tidak sepekan sekali itu tidak dipastikan ada saat mengaitkan itu tuh. pembacaan Cari ayat ini dengan setiap Jumat keberhasilan. pada asar perbanyak Bahkan doa, yang ya. ada adalah Kita bila tidak sudah tahu di berhasil, jam pertolongan Allah berapa, sudah di menit datang, keberapa, di kemenangan detik sudah di keberapa saat tangan, itu. Tapi diperintahkan yang jelas apa? kalau Tasbih, berbetulan tahmid, seorang dan muslim istighfar. berdoa kepada Allah di saat itu, Bukan dari awal maka yang menjadi doanya penyebab pasti berhasilnya dikabulkan usaha oleh itu Allah bukan. Subhanahu wa Adapun ta'ala. kalau ternyata Inilah usahanya saat berhasil, terbaik itu yang bukan ketiga karena untuk bacaan berdoa. surah An-Nasr yang dia baca di dalam Saat ketika terbaik menyusui. keempat Mungkin adalah doa, duburus mungkin shalawatil pendidikan, maktubat. pembinaan, pengkondisian Di terhadap akhir anak, ya. setiap Ada sholat aspek fardu. doa, Seusai ada sholat aspek, fardu, salam, apa namanya, salam, pembinaan lalu yang wirid. bagus, itu yang membuat berhasil, Zikir ya. berdasarkan Jadi zikir tidak ada yang diajarkan sunnahnya, oleh tidak ada Nabi syariatnya alaihissalatu wassalam. ketika Setelah itu baru menyusui berdoa. membaca surah An-Nasr. Doa Silakan sedang seusai menyusui sholat ini baca surah mustajab. apapun, bebas. Dikabul oleh Allah. Tapi jangan menentukan surah Berdasarkan tertentu lalu sebuah diyakini riwayat dari karena Abu surah ini Umamah radhiyallahu memiliki an. faidah Dia kesana. berkata, nggak boleh tanpa adanya Qila qila Allah. li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayu du'ain asma. Ada orang yang bertanya, dari pesan doa singkat, yang Ustaz. bagaimana Ini yang paling dari didengar beberapa oleh penanya Allah? yang Maksud bertanya paling dengan didengar, pertanyaan paling senada. diijabah. Pertanyaannya adalah bagaimanakah Beliau tentang menjawab, orang yang Jauful selalu membaca lailil Al-Quran akhir atau wa duburus bacaannya shalawatil kurang bagus, maktubat. tajwid dan makhrajul huruf. Doa yang paling didengar oleh Allah itu adalah doa di sepertiga akhir malam. Barakallahu fiik. Di akhir malam. Iya. Dan di Wa fika akhir barakallah. setiap Orang sudah bisa sholat membaca fardu Al-Quran yang orang dibawa. gitu ya, lancar. Salat-salat yang diwajibkan. Tapi tajwid makhrajnya Dari sinilah masih kita keliru. mengetahui Tapi nggak mau belajar. bahwa seusai keliru sholat besar termasuk lah. Jangankan yang seperti saat itu. yang sangat sudah mustajab menguasai untuk berdoa. tajwid makhraj, Imam Ibnu Qayyim bahkan rahimahullah sudah ta'ala menjadi guru, menegaskan dalam dia kitab harus tetap Madarijus belajar Salikin lagi bahwa tajwid makhraj salah kepada satu orang di yang lebih antara ahli. momen yang sangat Karena baik untuk belajar berdoa ala adalah kadarnya seusai dari sholat guru-guru yang kurang ahli masih Itulah belum yang sempurna. keempat. Ini terus Yang terang ya. kelima, Saya sejak remaja masih setelah bujang, itu selesai sudah menjadi adzan guru tajwid sebelum dan makhraj. dikomatkan untuk sholat Pernah antara belajar adzan kepada dan qomat itu guru-guru, saat kepada yang qori mustajab dan untuk seterusnya, berdoa. ya. Lalu merasa Selesai sudah bagus, adzan sudah dikumandangkan, baik, tajwid ya. makhraj saya. Berdoa silakan. Terus teorinya sudah menguasai. Pertama Prakteknya jawab sudah. dulu muadzin Dah sekarang dengan kalimat atuh, yang sama seperti kalau yang membaca dikumandangkan oleh Al-Quran di muadzin depan orang kecuali yang hayalatain. benar-benar ahlinya kecuali hayya 'alas shalah, disalahkan hayya 'alal atuh. falah. Ya, disalahkan Dijawab dari dengan apa? aspek La haula dari wala banyak, quwwata terutama illa billah. makhraj huruf. Selain Kadang itu ikuti. tajwidnya juga ya. Roknya Sebagian tuh ulama harusnya seperti tebal, Syekh dibaca Abdurrahman As-Sa'di tipis rahimahullah gitu ya. menyatakan Terus demikian juga ketika tahdzib ketika adzan fajar melafatkan huruf yang qa, menyatakan dha, itu jangan as-salatu manyun. khairu minan naum. Ya, Ini selama tidak ada satu waw maqam, gitu. Kalau satu ada manzilah, waw, satu sok tempat sing dengan manyun. hayalatain. Tapi kalau dijawab dengan la jangan haula wala siroto, quwwata illa billah. syaiton, jangan Termasuk syaiton, juga manyun. Itu seruan keliru, sallu salah. fi rihalikum sallu fi buyutikum. Ya, jadi harus terus dijawab belajar dengan la lagi, haula
belajar wala quwwata lagi. illa billah. Karena Ya. itu pengganti dari Apalagi yang hayalatain. tajwid makhrajnya belum benar, dikhawatirkan. Jawab dengan la haula Salah wala quwwata tajwid, illa salah billah. makhraj, salah arti. Nah, selain itu yang persis panjang jadi seperti yang pendek, yang diucapkan pendek jadi oleh panjang, bisa muadzin. 180 derajat Sebagian artinya. ulama ada lagi yang menyatakan Umpamanya wala as-salatu ana khairu minan naum dijawab abidu juga dengan ma as-salatu abadtu. khairu minan naum. Wala panjang tuh. Berdasarkan sabda Nabi Kalau dibaca sallallahu pendek alaihi wasallam, wala ana "Faqulu abidu mithla ma ma abadtum yaqulul la muadzin." panjang artinya tidak. Aku Ucapkan tidak oleh menyembah kamu Tuhan yang kalian sembah. Tapi seperti kalau yang la-nya diucapkan pendek oleh muadzin. wala ana abidu ma Seperti abadtum yang artinya diucapkan saya oleh muadzin. pasti menyembah Tuhan Nah, termasuk yang kamu tasrif sembah. Harusnya karena tidak. hayalatain Ini itu pasti kan sesuatu yang dikecualikan. 180 derajat atau Selain itu salahnya ya. ikuti termasuk Harusnya as-salatu khairu minan naum, kita ikuti illallah. as-salatu Lanya khairu panjang. minan naum. Ini dibaca Adapun pendek. La doa ilaha yang banyak illallah. Kan sering dibaca orang gitu oleh ya. kaum muslimin ketika Kalau la-nya mendengar dibaca as-salatu pendek khairu disebut minan naum, lam tauhid, kemudian dijawab dengan maknanya sodaqta adalah wa pasti. barota wa ana La ala ilaha dzalika illallah. minasyahidin, Pasti ada ini la ilah asla selain lahu. Allah. Tidak ada asalnya dari bertolak Nabi belakang. sallallahu alaihi Ya. wasallam. Itu salah apa? Tajwid. Karena tidak ada hadisnya. Ada yang salah maka makhraj. janganlah Umpamanya diikuti dalam beragama kan mengikuti fasolli siapa? rabbika, Mengikuti Nabi harusnya sallallahu alaihi wanhar. wasallam, bukan mengikuti Ini dibaca pikiran orang. fasolli Kalau Nabi rabbika tidak mengatakan wanhar. tidak baca doa itu tidak Salatlah menjawab dengan kamu jawaban begitu, demi ya Rabbmu jangan. wanhar Ikuti dan seperti bentaklah. yang dikatakan Keliru. oleh muadzin. Harusnya wanhar dan menyembelihlah, Setelah jawab berkurbanlah. sholawat Tentang dulu Idul ya Adha. kepada Nabi Fasolli salatlah kamu li rabbika demi Rabbmu untuk Allah wanhar dan menyembelih. Ini baca wanhar. Setelah itu silakan berdoa. Wa ammas sa'ila Sebelum fala, sholat sunat, kalau ada harusnya sholat sunat tanhar. ya. Adapun Boleh orang selesai yang sholat meminta sunat jangan qabla. kamu bentak. Menjelang apa Ini namanya dibaca wa dikumandangkan ammas ya sa'ila fala tanhar. Maka itu Adapun termasuk para salah satu orang-orang yang meminta momen yang jangan bagus kamu untuk sembelih. Berkata Nabi Lihat, sallallahu alaihi contoh wasallam dalam hadis sahih salah riwayat makhraj, Imam Abu Daud dan Imam salah At-Tirmidzi, la tajwid, yurad bisa du'a apa? bainal Rufahar. adzan wal iqamah. Tidak Kalau akan tidak ditolak belajar doa lagi, yang banyak dikumandangkan, keliru, yang banyak diajukan, yang merubah dipanjatkan arti. Wajib antara belajar adzan dengan lagi. Ya. qomat. Maka orang-orang Dalam yang hadis tajwid lain riwayat makhrajnya Imam masih Abu kurang, Daud coba juga dengan belajar sanad tahsin. yang sahih, Di kita ada program Thintani ya, la program tahsin turaddani Al-Quran baik untuk au ikhwan qalla ataupun ma untuk turaddan. akhwat. Coba ikut. Ada Jangan dua sampai merasa cukup dua apa? dengan Dua yang momen ada, terlebih yang ada ini berdoa super yang kurang dan tidak masih akan banyak ditolak salah dan atau keliru. sedikit Belajar, sekali, ya. jarang Allahu sekali a'lam. ditolak. Baik, Umumnya syukur Ustaz dikabulkan. atas jawabannya. Kita akan kembali Pertama, mengundang, ad-du'a penanya indan melalui nida. line telepon di nomor Itu 022 berdoa seusai azan. Silakan, sudah masuk. Hadis tersebut diriwayat oleh Imam Abu Daud. Yang keduanya Waalaikumsalam ketika berada di warahmatullahi front wabarakatuh. berjumpa dengan musuh di medan perang, Alhamdulillah, itu sawang saat-saat sunnah yang berdoa. juga mustajab untuk Barakallahu. berdoa. Boleh minta doa, ya Allah wafatkan saya sebagai syahid di medan perang. Mudah-mudahan sekarang tidak Ya Allah, Amin. ikhlaskan niat saya dalam perang ini yang penting. Walaupun terbunuh di medan perang, tapi niatnya ria, hoyong kapuji dalam rangka gagayaan agar disebut pemberani, pahlawan, jagoan, wanian, beranian gitu ya. Lalu maju ke medan perang, terhapus itu pahalanya itu, sayang ya. Iya. Pengorbanannya Kembali nyawa, tadi tetapi dia mati. Tapi sudah ketangkap ternyata ditolak. apa bacaan Pengorbanan yang harus tersebut dilakukan karena niat ketika yang menunggu. Nah, mungkin menunggu Niat orang yang ikhlas, sakit, berdoa kepada Allah. atau Allah akan menunggu orang yang kabulkan. sudah meninggal sebelum Kita kan dikuburkan. sedang perang ini oleh Allah Mungkin disuruh gitu ya. banyak berzikir. Atau menunggu Ketika perang Sepertinya loh. masuk lagi Ustaz. Ya, Siap, padahal duduk, kita Mangga. sibuk, Masih harus duduk, konsentrasi. Tapi diperintah banyak silakan berzikir. yang telepon. Allah berfirman, Oh, berbeda. surah Al-Anfal ayat Silakan Bu, 45. dari Ya, siapa silakan. di mana? Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum silakan, Ibu. fi'atan Mangga Bu Irma. fathbutu Waalaikumsalam. wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Gimana kalau misalnya Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan musuh di medan perang, tegarlah kamu Iya. dan berzikirlah kepada Allah Ini dengan zikir yang berarti banyak wanita, ya? agar kamu menang. Baik, barakallah. Zikir berefek kepada kamu. Jangan Salah satunya kan doa. wanita. Doa termasuk bagian Kita dari aja yang zikir, laki-laki. itu Nggak dikabul berani ketika berada di medan membaca perang. Al-Quran memakai celana pendek atau Berkata memakai Rasul hanya sallallahu alaihi kaos wasallam, surut, ya. "Thintani la turaddani aw qalla Karena ma Al-Quran turaddan." kalamullah.
Ada dua momen Ada doa adab ketika yang tidak membaca. akan ditolak atau sangat Kalamullah jarang itu ditolak. mulia, Pertama ya. doa seusia Apa yang adzan, kita lafazkan yang kedua wa bukan makhluk. indal ba'si hina Tapi yulhamu kalamullah dan ba'duhu ba'dha. kalamullah termasuk bagian dari sifat Allah dan sifat Yang Allah keduanya bukan adalah ketika makanya berada dalam karena kecemasan sifat di Allah medan bagian perang, dari zat yang ketika bukan makhluk, kita prajurit boleh saling berlindung bunuh satu kepada sama lain sifat-sifat dengan Allah. lawannya. Sebagaimana kita berlindung kepada zat Allah. Inilah Seperti a'udzu momen yang keempat, aku apa berlindung kelima? kepada Kelima ya, kalimat Allah yang yaitu maha sempurna. A'udzu antara dua biridhoka, adzan a'udzu sudah dan biridhoka antara min dan sakhatik. ketika berjumpa Aku dengan berlindung musuh. kepada keridhoanmu. Ya. Keenam, Nah, dan seterusnya, ridho itu termasuk yang salah juga satu di antara sifat Allah. saat yang baik Membacanya untuk berdoa berbeda adalah dengan membaca Quran, dengan membaca buku biasa, ketika dengan saum. membaca yang lain-lain. apalagi saum fardu Jangankan Ramadan ini, saum sunnah juga Al-Quran, begitu. baca kitab ya. saja, ya, yang bukan ada satu dua ayat Al-Quran. Berkata hadis, Rasul tapi umumnya sallallahu alaihi wasallam, penjelasan biasa, "Salasatun tapi la berbahasa. yuraddu Kita nggak du'ahu." berani pakai celana Ada pendek, tiga pakai golongan kaos manusia pendek, ya. tuh. Ambil Doa celana mereka atau itu sarung, tidak akan baju ditolak atau oleh Allah minimal, Azza wa Jalla. sweater gitu, kemudian Salah satu di antara barulah yang tiga membaca, ini ya. adalah apalagi akhwat, as-shaimu hatta Maka yuftira. muliakan Al-Quran sebagaimana Orang yang saum mestinya, termasuk sampai ketika dia membacanya, itu ya. Wallahu a'lam. berbuka. Silakan Bukannya waktu lagi. maghrib. Apakah Bukan yang